para ustadz ini lebih berbahaya daripada pezina, pemabuk, pencuri, perampok, pemerkosa, pembunuh, dan para pelaku maksiat yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demi cintaku kepada antum semua sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah sudah menjadi kewajiban kami untuk saling nasihat menasihati. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di akhir zaman ilmu Islam itu akan dicabut oleh Allah dengan cara mematikan para ulama yang alim alamah. Para ulama-ulama yang alim alamah dimatikan oleh Allah satu persatu, sehingga Allah tidak menyisakan satu orang alim pun. Kemudian orang-orang Islam yang awam menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin-pemimpin mereka yang diikuti fatwa-fatwanya. Sehingga orang-orang bodoh itu akan berfatwa, akan menuntun tanpa dasar ilmu sama sekali. Maka dia orang-orang bodoh yang menjadi pemimpin itu akan sesat dan sekaligus menyesatkan banyak orang. Sehingga ustadz abal-abal di akhir zaman itu lebih berbahaya daripada para pelaku maksiat yang nyata. Maksiatnya yang nyata, nyata-nyata maksiat. Mengapa? Orang-orang awam mudah sekali mengetahui dan menjauhi para pelaku maksiat yang nyata. Seperti pemabuk, kan kelihatan tuh orangnya mabuk, kelihatan. Orang-orang awam tahu, oh dia pemabuk. Penjudi, orang-orang awam tahu, oh dia penjudi. Pezina, orang-orang awam tahu dia pelaku pezina. Pencuri, perampok, orang-orang awam tahu kalau dia pencuri dan perampok. Dan yang sejenisnya, segala kemaksiat yang nyata itu, maksiatnya nyata, kelihatan itu maksiat, orang-orang awam mudah sekali mengenali dan memahaminya. Sehingga orang-orang awam itu mudah sekali untuk menjauhi para pelaku maksiat. Sedangkan para ustadz abal-abal itu tidak bisa diketahui oleh sembarang orang. Tidak bisa diketahui dan dikenali oleh orang-orang awam. Bajunya ustadz, omongannya sering mengambil dalil Quran hadis. Kelihatannya ngomong tentang kebenaran, kelihatannya. Tetapi orang-orang awam itu tidak paham apakah mereka itu para ustadz beneran ataukah para ustadz abal-abal yang sebenarnya sesat menyesatkan. Yang tahu bahwa dia itu sesat menyesatkan hanyalah orang-orang alim yang mendalam ilmunya. Inilah yang sangat bahaya. Sedangkan mohon maaf, sekarang ini banyak sekali channel-channel YouTube, Masya Allah saya melihatnya itu ngeri-ngeri, Masya Allah, nggak tega dan merasa gimana, gregetan begitu.
Banyak ustadz abal-abal yang membuka konten YouTube memberikan ijazah-ijazah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, tidak berdasarkan tuntunan para ulama salafus soleh maupun ulama-ulama khalaf yang soleh. Konten-kontennya itu ilmu berbau klenik, berbau khurafat, berbau tahayul. Bahkan mantra-mantranya sudah ditahrif. Ditahrif itu apa? Sudah diubah, dicampur aduk dengan mantra-mantra iblis, mantra-mantra setan laknatullah alaih. Sedangkan yang memberikan ijazah itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi sok pinter. Bahkan kontennya ada yang berjudul orang se-Indonesia belum tahu ilmu ini. Ya jelas saja, uang ilmunya itu ilmu karangan sendiri. Ilmu karangan sendiri jelas saja se-Indonesia nggak ada yang tahu. Coba kalau ilmunya itu benar-benar diambil dari kitab-kitab para ulama. Contoh misalnya kitab tafsir At-Tabari misalnya, kitab tafsir Al-Qurtubi, kitab tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, atau kitab tafsir Al-Maraghi, atau paling kecil kitab tafsir Jalalain atau As-Sawi atau Ibnu Katsir misalnya nih. Atau diambil dari kitab Sahihain, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, atau kitab-kitab Ashabus Sunan misalnya nih, atau kitab-kitab kumpulan zikir seperti kitab Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi, atau Tuhfatul Dzakirnya Imam Asy-Syaukani, atau kitab Amal Yaumi wal Lailah miliknya Imam An-Nasa'i dan Amal Yaumi wal Lailah miliknya Imam Ibnu Sunni, atau kitab-kitab zikir dan doa yang lain misalnya. Tentu banyak ulama yang saat ini masih tahu dan masih paham. Lah ini enggak. Ilmu karangan sendiri, dibikin-bikin sendiri, ilmu klenik, tahayul, khurafat, sesat, menyesatkan orang. Dengan judul se-Indonesia tidak ada yang tahu ilmu ini. Ya jelas sekali. Beda dengan misalnya gini, ilmunya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi jarang dibahas oleh umat Islam di Indonesia, sehingga umat Islam di Indonesia nggak ngerti ilmu itu. Tapi ada hadisnya. Hanya saja mayoritas umat Islam Indonesia itu nggak tahu hadis itu. Kemudian kita tunjukkanlah hadisnya. Itulah ilmu yang benar. Ini enggak mengklaim bahwa ilmunya itu se-Indonesia nggak ada yang tahu, tapi nggak ada dasar Quran hadisnya. Itu namanya ilmu karangan sendiri yang dibikin oleh iblis laknatullah alaih. Jelas sekali se-Indonesia nggak ada yang tahu. Wong itu ilmu dia dari iblis. Hanya dia dan iblis yang tahu. Kemudian disebarkan di YouTube, disebarkan, diterima oleh mayoritas kaum muslimin dan muslimat di Indonesia. Inilah ustadz-ustadz abal-abal yang lebih berbahaya. Mengapa lebih berbahaya? Orang-orang awam itu tidak tahu apakah dia sesat menyesatkan atau tidak. Sedangkan yang tahu adalah orang-orang yang mendalam ilmunya, yang memahami seluk-beluk Al-Quran dan As-Sunnah, memahami tentang ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita berhati-hati tatkala kita mengambil atau menerima ilmu, terutama ilmu-ilmu amalan, zikir dan doa yang didapat dari channel-channel YouTube. Lihat apakah dia punya dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis yang dia tampakkan secara nyata. Dalilnya ini, surat ini, kemudian dituntun. Kemudian kalau seandainya dari hadis-hadisnya ini, dari riwayat ini kemudian dituntun. Kalau tidak, ilmu klenik, tahayul, khurafat, itu ilmu dari iblis, sudah dicampur adukkan oleh iblis laknatullah alaih. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian ini mencampur adukkan yang benar dengan kebatilan. Inilah ustadz-ustadz abal-abal yang lebih berbahaya dari para pelaku maksiat yang jelas-jelas maksiat seperti pezina, pemabuk, penjudi, pencuri, perampok, pembunuh, dan segala jenis maksiat yang nyata. Sedangkan ustadz abal-abal itu adalah lebih maksiat, lebih berbahaya karena tidak semua orang awam tahu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.